Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia digegerkan dengan adanya virus corona. Saudaraku yang dicintai Allah, kita tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu ketakutan. Karena kalau Allah berkehendak menimpakan musibah kepada seorang hamba, meskipun dia berlindung di balik gedung yang kokoh atau di dalam goa sekalipun, serta dilindungi oleh semua orang yang ada di dunia ini, niscaya dia akan tetap terkena musibah itu. Akan tetapi kalau Allah berkehendak menyelamatkan seseorang, walaupun dia hidup di satu rumah yang seluruh keluarganya kena virus corona, tapi karena Allah berkehendak menyelamatkan dia, maka dia tidak akan terkena virus tersebut. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah atau menyelamatkan seseorang dari suatu musibah tersebut. Ini keyakinan yang harus kita miliki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi virus corona ini? Yang harus kita pahami, kita hendaklah jangan panik, dan harus dipahami bahwa yang pertama adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti para ulama. Ingat bahwa sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bagaimana mungkin, kata Allah, aku akan mengazab mereka, wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Muhammad ada di tengah-tengah kita, insya Allah kita diselamatkan dari azab. Bukankah umat Nabi Lut dihancurkan, umat Nabi Nuh ditenggelamkan, umat kaum Samud dihancurkan, tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang begitu. Umat-umat terdahulu habis. Kaum-kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, dan bala-bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihujani batu, ada yang kena gempa, ada yang kena petir, habis semuanya. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dibegitukan. Bahkan orang kafir yang tinggal bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW dapat berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak kena begituan, berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi lahir di Mekah. Mekah jadi berkah luar biasa. Semua orang Islam cita-citanya berangkat ke Mekah. Ingat, begitu Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu terkenal sebagai kota gudangnya virus, tempatnya virus, kota gudangnya virus. Terkenal. Tapi begitu kaki Nabi yang mulia menginjakkan kakinya di kota Madinah, semua virus yang ada di Madinah semuanya pergi, semuanya hilang. Itulah berkahnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin diselamatkan dari azab ini, dari fitnah corona ini, hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya mendatangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Caranya mudah. Caranya adalah hidupkan sunnah Nabi, makan, minum dengan cara yang sunnah, kita masuk rumah dengan cara yang sunnah. Kalau kita minum dengan tangan kanan, baca bismillah, kita ingat Nabi, maka saat itu ada nur Nabi Muhammad bersama kita. Ketika kita makan, baca bismillah dengan tangan kanan, saat itu juga ada nur Nabi Muhammad bersama kita. Ataupun saat kita masuk ke dalam rumah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka saat itu ada nur Nabi Muhammad bersama kita masuk ke dalam rumah kita. Bisa antum bayangkan, dalam satu hari 24 jam kita dibersamai oleh nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hidupkan sunnah. Wudhu itu sunnah. Gara-gara virus corona, orang disuruh diwajibkan cuci tangan.
cuci tangan terus. Kenapa tidak wudhu saja? Karena wudhu kan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Itu cara yang pertama, kita hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cara yang kedua apa? Cara yang kedua untuk menghadirkan Nabi Muhammad adalah dengan kita memperbanyak membaca sholawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat itu masya Allah keberkahannya luar biasa. Man sholla alayya sholatan fasallallahu alaihi bil asra. Satu kali sholawat yang kita baca untuk Nabi, Allah datangkan 10 rahmat untuk kita. Sholawat ini masya Allah membawa keberkahan dalam hidup kita. Makanya perbanyak sholawat, memperbanyak sholawat menghadirkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Selain kita menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jangan tinggalkan sholawat di akhir zaman ini saudaraku. Ini zikir kita, zikir akhir zaman. Zikir akhir zaman adalah memperbanyak sholawat. Kemudian selain sholawat saudaraku semua, apa langkah kita berikutnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bagaimana mungkin kata Allah, aku akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi zikir kita sekarang ini dua, zikir yang populer, meski kita rutinkan menghadapi fitnah virus corona ini. Yang pertama yaitu memperbanyak membaca sholawat, kemudian yang kedua memperbanyak membaca istighfar. Itu dua langkah kita, dua langkah dari langit, dua langkah langit yang harus kita tempuh untuk kita agar selamat dari virus corona ini beserta fitnah-fitnahnya. Sebenarnya saudaraku semuanya, status corona ini apa sih? Masih praduga lemah, atau praduga kuat, atau suatu kenyataan? Kita semuanya tidak tahu. Ataukah statusnya jahal, waham, zon, ghalabatul zon, yakin, atau ainul yakin? Kita melihat sendiri. Nah, ini perlu dikaji. Saudaraku, akhir zaman saudaraku, berhati-hatilah. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak amal-amal yang lain. Ini akhir zaman saudaraku, berhati-hatilah. Dekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.